Loh, aku dapat ini nggak perlu sholat kok. Aku dapat ini nggak perlu sholat. Aku bisa jadi kaya nggak perlu sholat. Untuk saat ini juga banyak pemuda-pemuda itu yang takut tak dibilang keren sama orang-orang karena mengikuti syariat Islam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya teman-teman di podcast Muda Berkarya Foundation untuk pertama kalinya. Jadi podcast ini kami harapkan bisa untuk membuka wawasan kita, juga wawasan teman-teman yang ingin jadi lebih baik lagi gitu. Karena di sini kami sama-sama belajar, tidak menggurui, kami juga masih banyak kesalahan gitu. Bener banget, bener banget. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu, ini adalah podcast pertama kita, episode pertama kita di Muda Berkarya Foundation, teman-teman. Jadi Muda Berkarya Foundation itu apa sih? Jadi kayak banyak nih teman-teman yang masih nanya nih. Jadi buat aku ngasih tahu aja, kalau ini adalah tempat atau wadah buat teman-teman, terutama mahasiswa Surabaya yang ingin menjadi lebih baik dan berkembang bersama-sama teman-teman. Terutama di program-program kita. Karena program kita tuh banyak ya. Ada juga kami itu memiliki 3 bidang ya. Benar, 3 benar. bidang. Yang pertama itu tentang sosial, yang kedua itu tentang agama, dan yang ketiga ada tentang bisnis nih. Ya, jadi buat teman-teman yang mau menjadi pembisnis atau ingin brainstorming tentang ide bisnis kalian, Belajar gitu. bisa banget tuh join sama kita juga. Apalagi teman-teman yang pengen lebih baik, pengen menjadi yang lebih baik dan pengen melakukan kebaikan, itu bisa banget sama kita. Itu kami ada yang namanya backpreneur ya. Iya, iya, benar banget. Nah, kebetulan ini kan kita juga akan menjalankan bulan Ramadan. Bulan Nah, Ramadan. itu kita nantikan aja teman-teman, itu bakal ada sekali proker-proker kita untuk di bulan Ramadan ini. Ada takjil on the road, juga ada nanti insya Allah kita usahakan burning Ramadan ya, yang paling Talk show. Ya, talk show. Kita akan mengundang orang yang sangat pandai dan ilmunya banyak sekali untuk berbagi wawasan dengan kita. Jadi ditunggu aja teman-teman. Dan bukan hanya sampai Ramadan teman-teman, karena resolusi kita kan untuk merealisasikan hashtag 2045 emas. Yes. Nah, jadi kita menciptakan wadah ini untuk teman-teman yang masih muda terutama, yang ingin menjadi lebih baik, dan sama-sama punya tujuan 2045 Indonesia emas teman-teman. Agar itu nggak cuma sekedar tagline ya, jadi benar-benar emas gitu. Bener banget, ya. Jadi kalian nggak usah takut digurui sama kita di Muda Berkarya Foundation. Kita ini semua masih muda. Iya, masih muda dan sama-sama belajar. Di sini kami juga mungkin nanti ada kesalahan, mungkin teman-teman bisa nih kasih tahu nanti kalau oh itu salah mas gini nggak apa-apa, it's okay gitu. Nah, kenapa sih kita pengen ngadain gini kan? Karena kita melihat ya mas ya, kayak anak muda di Indonesia, terutama ya yang di sekitar kita dulu ya, kita dulu lah Surabaya itu ya, banyak banget teman-teman kita nih udah mereka ingin menggunakan masa mudanya untuk eksplor lebih jauh nih mas. Ya, karena ini masih muda, masih banyak tenaga. Iya, masih muda dan ingin mengeksplor semuanya pengen dieksplor. Iya, semuanya. Karena mumpung kita masih muda, kita bisa lakukan hal-hal yang lebih baik gitu. Mungkin teman-teman yang masih bingung, masih memiliki kebiasaan buruk, entah itu apalah, kayak misal nongki nggak jelas atau kemana-mana tapi nggak tahu arahnya gitu, mungkin bisa nih ikut kita. Ya, karena banyak juga kan orang-orang di luar sana yang ketika mereka lagi pusing, ketika mereka lagi mumet ngurusin tugas atau lain hal, atau ada masalah sama temennya, mereka malah pergi ke tempat-tempat atau melakukan hal-hal yang nggak baik. Yang malah justru menjauhkan diri dari Allah. Gitu. Nah, itu dia. Dengan adanya ini, kita mengajak teman-teman untuk kembali lagi ke jalan yang lurus. Kembali lagi untuk menjadi lebih baik. Yes, karena aku tuh pernah kayak di lingkungan kita ini pasti sering lah, kayak kita lagi nongkrong nih sama teman-teman di warung entah kafe gitu, terus waktu sholat iya. Kan itu aku mau sholat kan, terus ada aja yang bilang netivis. Nah itu kan aduh, harusnya dari budaya itu nggak zaman harusnya teman-teman kita harusnya ikut sholat gitu. Ya, apalagi kan ini disclaimer dulu teman-teman ya, karena di sini kita bukan yang paling baik. Iya. Kita bukan yang paling baik, tapi kita mencoba untuk melakukan hal kebaikan.
Ya, jadi kayak banyak banget yang pas diajak sholat ngomongnya sak game. Iya, Ah, sak game terus apalagi sekarang kayak banyak banget orang-orang itu bahkan di depan tempat warung terus tempat-tempat kafe itu tempat musola itu kayak nggak dirambut gitu, nggak iya di iya iya. apa ya, rawat gitu. Jadi kayak orang mau sholat tuh bingung gitu, jadi malah akhirnya jadi menunda gitu. Tapi kita harusnya bersyukur sih punya temen yang masih ngajak sholat ya. Iya, Dan mau nggak apa kita harusnya ada sungkan tuh, harusnya ada sesungkan buat menolak ajakan sholat itu. Ya kayak setidaknya 1 kali 2 kali ikutlah. Tapi iya, ketika kalian masih punya temen yang ngajak kalian sholat, itu kalian harus bersyukur guys. Dan buat yang ngajak sholat juga jangan bener, capek, iya. jangan capek buat ngajak temennya sholat. Ajak terus aja nggak apa, ajak terus. Ya, karena itu kan salah satu kebaikan juga. Bu, ketika dia sholat, ya pahala buat kalian juga yang ngajak kan. Ya mungkin teman-teman juga apalagi yang lagi banyak pikiran gitu, lagi pusing arah hidup mau kemana itu dengan kalian sholat itu nanti malah bisa kalian dibimbing oleh Allah gitu. Bener banget, bener banget, bener banget. Ya Karena kan kadang ketika kita nggak sholat atau kita apa itu kan kita merasaan itu kan rasa jauh ya, rasa hmm, jauh. Justru bahaya banget ketika kita di dalam diri kita, ketika kita nggak sholat, malah rasanya tuh kayak tenang-tenang aja itu bahaya banget mas. ya banyak banget. Soalnya itu malah kita udah di apa ya sengaja dibiarin gitu sama Iya, Allah. jadi apalagi ketika kita udah biarin, kita malah berpikir, loh aku dapat ini nggak perlu sholat kok, aku dapat ini nggak perlu sholat, aku bisa jadi kaya nggak perlu sholat, aku bisa dapat satu hal nggak perlu sholat, itu bahaya banget teman-teman. Itu jangan kalian sepelekan hal-hal kecil kayak gitu. Tapi ada juga yang bilang kalau tentang apa hadis yang misal kita itu menjaga sholat itu bakal Allah itu menjaga kita gitu. Itu maksudnya gimana? Nah, itu aku juga pernah dengar ya di salah satu kajian Ustadz. Waktu itu Hmm, kayak kalau nggak salah itu hadis Arba'in kalau nggak salah ya. arba'in. Ya. Nah, di hadis Arba'in itu ada salah satu kalimat di dalam hadisnya itu yaitu adalah kita ketika kita menjaga Allah, kita menjaga ibadah kita menjaga larangan-larangan Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, itu Allah menjaga kita. Oh, menjaga kita dalam artian Dalam artian Allah memberikan kita kemudahan, semua dilancarkan, seperti itu, Mas. Bahkan di salah satu ayat Al-Qur'an pun eh, di surat Al-Baqarah 282 yang paling panjang itu yang satu halaman, oh ya ya. di ujungnya itu ada kalimat ditutup dengan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ini firman Allah nih. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan segalanya. Dan ayat itu ditutup dengan perkataan dengan firman Allah bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala hal. Nah, Oke. jadi jangan sampai tuh kita nggak menjaga atau kita menjauh dari Allah dan itu bahaya banget tuh. Karena ketika kita menjaga Allah, kita kembali lagi kepada Allah, Allah justru memberikan kita segalanya. Di situ Gitu. kan ada apa arti atau kalimat bahwa bertakwalah kepada Allah itu mungkin bertakwa itu apa ada hubungannya sama menjaga sholat? Ya, bertakwa itu kan artinya itu kan kita melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, Mas. Hmm, Itu kurang lebih kata-katanya atau kalimatnya samalah dengan oke. menjaga. Ah, Ya, seperti itu. Ini juga salah satu nasihat nih yang disampaikan sama papaku. oke. Ya, papaku, mamaku, setiap nelpon pasti beliau memberikan nasihat itu. Dimanapun kamu berada, jagalah Allah, jagalah Allah. Karena ada nih sebuah kata-kata itu adalah bukan kita yang hebat teman-teman, tapi Allah yang memudahkan segala urusan kita. Makanya kita bisa ngelakuin apa aja gitu ya. Benar. Dengan menjaga sholat bahkan di situ juga ada eh, apa tadi yang artinya terakhir itu Allah bikulli syai'in alim. nah oh bibisalin alim itu apa? Allah mengetahui segalanya. Oh berarti dengan kita menjaga sholat maka oh pasti akan membimbing gitu ya, membimbing Benar. segala mungkin kesulitan kita apa masalah yang kita hadapi sekarang gitu. Iya, jadi kayak semua kegiatan, semua masalah kita, semua urusan kita tuh dipermudah, diberikan jalannya. Oke oke oke. Karena aku juga pernah dengar nih kalau eh, itu ayat keberapa gitu lupa aku. Pokok itu juz 2 Al-Baqarah yang awalnya tuh kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Itu
eh, halaman keberapa gitu juz 2 itu tentang misal kita pasti kan namanya kembali kan kayak berat kan ya. Iya, iya. Nah, tapi artinya di yang ayat aku tahu itu kalau misal kita mungkin nggak suka sama sesuatu nih, tapi Iya. ternyata hal yang kita nggak suka itu justru baik kepada kita. Dan Hmm. itu sebaliknya. Misal kita lagi suka atau apa nggak suka sama sesuatu, justru itu baik sama kita gitu. Kebalik maaf. Tadi kita gimana sih? Tadi itu apa yang awalnya? Kita Kalau lagi nggak hal suka, yang kita nggak suka, itu baik untuk kita. untuk Nah, kita, kalau misal kita suka sama sesuatu, tapi nggak baik untuk kita. ya itu bisa juga nggak baik untuk kita gitu. Karena kita nggak tahu, oh yang nggak tahu gitu. Iya. Karena itu ada pengalaman kan. Aku dulu itu di apa namanya jurusan masuk disuruh jurusan agama. Tapi ternyata aku itu maunya IPA gitu. Tapi kamu malah milih ke agama. Aku disuruh agama. Oh, disuruh ke Ya. agama. Tapi ternyata aku bersyukur banget aku masuk di agama karena setelah aku lihat-lihat lagi IPA tuh kayaknya sulit banget. Aku kayaknya nggak nyampe di otakku. Ya enggak lah, enggak gitu lah, enggak gitu. Soalnya apa ya kayak aku bersyukur gitu. Ternyata orang tua aku nyuruh agama tuh ada baiknya untuk aku gitu. Walaupun aku Ah, iya, awalnya iya, iya, iya. nggak suka gitu. Aku Baik. pengen agama apa pengen IPA gitu. Walaupun keinginan kita A, tapi yang baik itu B, itu Heeh. lebih baik gitu ya. Allah Iya. Maha tahu. Gitu. Heeh. Nah mungkin sama kayak kita nih mungkin teman-teman lagi yang enak lah sekarang ngelakuin hal yang kita sukai gitu apa aja melakukan proses dan sebagainya itu juga mungkin aku kalau luput ya tapi ternyata kita nggak tahu nih yang kita lakukan tuh Ternyata Allah nggak suka. aku nggak suka dan bisa saja kalau kita memaksa untuk baik ikuti hal-hal kajian mungkin berat awalnya tapi itu ternyata yang baik untuk kita. Ya kan dilihat-lihat untuk saat ini juga banyak pemuda-pemuda itu yang takut kece, takut keren. Aku nggak kece. Oh iya, takut nggak kece dan takut nggak dibilang keren sama orang-orang karena mengikuti syariat Islam nih. Kayak kaku apa Iya, kayak dikit-dikit, wah agamis. iya kami terus sekali lu Iya. Oh itu bahaya banget itu. ya Padahal kan kita juga bisa keren dengan taat itu juga bisa itu. iya karena apa ya sekarang kan udah sering tuh kayak jubah Ya, ada yang benar-benar. yang kayak mantul-mantul gitu loh. Jubah di stylist jubah itu. Yes. Shimmer. Yes. Itu kan apa ya? Kalau kalau sekarang tuh kita buat lah budaya kalau orang taat itu juga Bisa kece. Iya. Banyak Malah banyak juga pemuda-pemuda sekarang yang udah mulai mereka itu speak up untuk dakwah nih teman-teman ya. Teman ya Mas Hafiz ya. Jadi kayak banyak pemuda-pemuda yang mulai melek lah dengan agama itu banyak banget. Itu siapa ya? Kayak aku tuh pernah lihat konten kreator itu kayak kadang dia sidik. Kadam Sidik itu kayak beliau Itu bagus banget sih aku sampai nge-follow itu. Dia kan anak muda kayak kita. iya Taat tapi kece gitu. malah banyak yang di slow mo itu pakai Iya. pakai topi di slow mo Iya. itu Banyak ngefans. kece banget Justru kita harus apa ya menormalisasikan hal yang kayak gitu. bener ya, Karena kalau kita nggak kayak gitu ya sudah. kadang kita kan udah terlalu jauh untuk kembali itu pikiran-pikiran jelek tuh mas terlalu jauh untuk kembali padahal di satu sisi Allah itu selalu memberikan wadah atau memberikan tempat kembalinya Allah itu menunggu. Allah menunggu Menunggu kita. terus selalu memberikan maafnya karena kan Allah salah satu sifatnya itu adalah Ghafur Rahim Allah itu Ar-Rahim Maha Pengampun Terus kita tuh juga kadang kalau kita lagi jauh banget itu pernah nggak sih kayak kita tuh tiba-tiba ngelilir apa ya kebangun malam gitu itu kayak Allah tuh katanya ya itu ngasih kode ke kita buat sholat tahajud gitu. oh gitu mas Iya katanya gitu kayak Allah tuh kangen sholatnya kita gitu kayak kita dibangunkan malam terus mungkin kita awal-awal kebangun malam jam 3 oke lah awal-awal tidur lagi terus kebangun lagi nah itu berarti itu bukan kebetulan katanya gitu oh berarti bukan bangun untuk scroll TikTok ya mas ya iya itu jam 3 bangun sholat TikTok wah itu berarti Allah itu membangunkan kita jam 3 pagi untuk sholat untuk kayak apa tuh kangen gitu benar. Nah ini pas banget nih teman-teman mungkin teman-teman yang ngerasa jauh yang udah eh,
masih takut untuk pulang, masih takut untuk kembali, kita bentar lagi ditemukan dengan bulan Ramadan nih Mas nih. Iya, bulan Ramadan. Apalagi kan katanya bulan Ramadan bulan yang ampunan itu besar banget. Bener, apalagi ada malam Lailatul Qadar. Nah, jadi kayak teman-teman nih yang mungkin masih takut untuk pulang, kita juga ya. Iya. Kita juga masih harus memantaskan diri kita menjadi lebih baik. Apakah kita sudah pantas bertemu dengan bulan Ramadan? Nah, itu kan kayak kita harus memantaskan diri kita. Karena ada salah satu doa yang kita lantunkan juga setiap akhir bulan Ramadan atau setiap bulannya, Allahumma balikna Ramadan. Ya Allah, temukanlah atau pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Bulan Ya. Ramadan selanjutnya. Apalagi kan ini kita lagi puasa nih. Puasa kan itu termasuk apa ya? Bisa memberikan apa ya? Mustajab. Doa kita jadi mustajab. Oh iya benar. Gampang dikabulkan lah ya kasarannya. Gitu. Nanti misal kita nih lagi puasa kan. Nah, setiap buka puasa itu ada hadisnya, aku lupa hadisnya apa ya. Hadis riwayat Tirmidzi apa ya? Nggak tahu lah, intinya kalian bisa searching sendiri. Itu misal kita puasa, terus waktu buka puasa itu kan waktu yang mustajab. Iya. Itu kita bisa memberi kayak memohon ampunan kepada Allah. Terus banyak-banyak doa pokok. Entah itu buat pengampunan kita, terus buat jalan kehidupan kita, untuk kedepannya gimana, itu kita minta kepada Allah. Bener banget. Jadi kayak ya semoga di Ramadan tahun ini kita sudah disiapkan diri kita ya. Betul. Dan yang belum mensiapkan dirinya, segera siapkan diri, segera perbaiki sholat kita, amalan-amalan kita, mulai cukupkan kegiatan-kegiatan maksiat yang emang harusnya ditinggalkan dan tidak ditemukan di bulan Ramadan. Mulai dari hal kecil aja sih kalau menurutku ya. Kayak misal eh, contoh nih, ya mungkin aku juga kan kayak tiap hari atau kadang lupa buat ngaji. Itu aku kadang minimalkan sehari itu minimal 1 halaman atau enggak 1 ayat katanya itu bang. 1 ayat gak apa-apa sehari gitu. Pokok kita mencoba. Kadang-kadang kalau kita udah konsisten walaupun 1 ayat, mungkin ada satu masa itu nyoba deh 1/2 halaman gitu. Jadi kayak lebih dari dibuat dari hal yang kecil dulu untuk kita kembali kepada Allah. Ya, mungkin kalau teman-teman yang masih belum misalnya sholatnya masih berantakan dan bagaimana, aku punya temen, dia itu pengen banget sholatnya itu rapi, dia tuh pengen punya hasrat untuk sholat lagi, sampai-sampai dia itu berdoa untuk diberikan kesungkanan, diberikan rasa sungkan ketika dia itu meninggalkan sholat. Nah, Sampai segitunya. sampai segitunya, saking dia rindunya untuk sholat gitu, karena mungkin dia sudah merasa jauh dari Allah gitu kan. Ya. Akhirnya dia berdoa kepada Allah untuk diberikan rasa sungkan ketika meninggalkan sholat. Mungkin bisa banget tuh teman-teman. Mungkin untuk kita juga seperti itu ya Mas ya. Kayak Ya. kita harus merasa sungkan atau merasa justru Malu lah. Malu. Ya, malu ketika kita nggak sholat. Jadi ya semoga itu semoga ini juga nasihat untuk kita juga, untuk teman-teman, untuk kita lebih baik lagi, kita sama-sama belajar. Kalau ada salah kata ya mungkin, atau itu tadi kayak misal kami salah hadis atau apa, dikoreksi aja nggak apa teman-teman, kita menerima gitu. Ya, mungkin kalau teman-teman pengen lebih tahu tentang program-program kami juga bisa langsung ke Instagramnya Muda Berkarya Foundation. Nah, buat nanti ditunggu aja. Ya, kita kenalan di sana, kita mungkin diskusi bisa langsung ketemu dengan kita. Mungkin stay tune teman-teman tunggu program-program kami atau konten-konten kami selanjutnya di YouTube Muda Berkarya Foundation maupun di Instagramnya Muda Berkarya Foundation. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama belajar. Semoga baik.